Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita mau bikin ini kira-kira? Saya juga tidak tahu, bro. Nah, oke teman-teman, yang melihat podcast hari ini. Jadi sebelumnya ini podcast episode pertama. Jadi saya Aldi sebagai host yang sangat profesional di hari ini bakal memandu acara Balata Podcast. Tepuk tangan dulu. Ya, apa itu Balata Podcast? Jadi saya sudah bersama narasumber saya di sini. Sebenarnya bukan saya yang tuan rumah, tapi beliau yang tuan rumah. Jadi saya cuma membantu karena biasa kalau host ada honornya kan dari. Oh begitu? Iya. Biasa saya retret teman ya, harga teman lah. Saya kira begitu. Iya, harga teman lah. Oke teman-teman, jadi saya Aldi bakal memandu acara hari ini. Jadi di episode pertama Balata Podcast kami akan bahas apa sih Balata Podcast? Apa ini barang? Bicara-bicara jika apa masuk akal jika tidak, atau bermanfaat, berfaedah atau tidak? Oke. Di depan saya sudah ada Kanda Farid Satria. Tunggu dulu buat teman-teman juga. Jadi kita disclaimer dulu kan, Data. Jadi sebelum masuk di studio ini kita tadi sudah dicek suhu tubuh, sudah pakai hand sanitizer, sudah cuci tangan. Jadi insya Allah kita bebas dari COVID. Amin. Insya Allah. Oke, Kanda. Saya panggil apa Pak? Bagusnya? Saya panggil Bro Farid atau Bro. Biar akrab. Kalau Kanda kesannya tua banget gitu. Oke, Bro Farid. Siap. Nah, apa yang kita mau bikin? Sebenarnya begini, bro. Ini saya cerita dulu kan. Yes. Oke. Menarik. Saya mau cerita dulu tentang pasti banyak orang bertanya apa sih Balata ini, apa kak? Apa ini Balata Podcast? PKNM ini, ini Balata Podcast. Iya, apa ini Balata Podcast? Jadi sebenarnya ini PKNM itu singkatan dari Lembaga Persaudaraan Korban Nafsa Makassar. Yang punya podcast ini namanya LPKNM. Tapi di dalam lembaga PKNM ini ada unit namanya Home Base Camp Balata. Apa ini? Pemerintah apakah, pusat kah, provinsi? Home Base Camp Balata itu, dia waktu itu, pertama di tahun 2010 kami dengan teman-teman ex-drug user, pengguna nafsa waktu itu, kita kemudian berinisiatif membentuk suatu wadah organisasi korban nafsa untuk sama-sama bagaimana kita memberikan edukasi, penguatan, peningkatan kapasitas, termasuk melakukan advokasi pemenuhan hak asasi manusia bagi teman-teman korban nafsa yang ada di Makassar. Kemudian 2012 ketemulah kita dengan ada beliau, mungkin disebut namanya Ibu Sri Endang Sukarsi. Itu beliau menjadi kepala Biro Bina Nafsa IPS Pemprov Sulsel. Kita ketemu beliau kebetulan bajunya saja yang PNS, tapi mindsetnya itu LSM banget. Akhirnya kita ketemu sama beliau menawarkan, ayo kita kembangkan ini wadah organisasi teman-teman pengguna nafsa. Singkat cerita, kita diskusi, muncullah nama Balata. Balata itu representatif bahwa kalau bahasa Makassar kan kita tahu Balata rumah kita, rumah semua orang, rumahnya anak-anak rumah semua komunitas, rumahnya semua siapapun. Tapi pada frame yang lebih mikro, itu Balata itu kita khusus untuk fokusnya ke isu narkotika dan HIV/AIDS. Jadi teman-teman komunitas berkumpul di sana untuk saling menguatkan, memberikan edukasi, melakukan pemulihan, rehabilitasi awalnya seperti itu. Ya, dan akhirnya berkembanglah adanya yang kita tadi bilang Balata Podcast ini. Jadi awal mula Balata Podcast ini, jadi ini
satu lembaga. Jadi Ya. satu program lembaga kayak. Ya, Jadi satu kita program. buat podcast ini programnya Lembagata. Ya, Mengedukasi orang yang pengguna narkoba gitu. betul. Kenapa susahnya orang kita mau susahi? Biar Tommy dia menggunakan. Jadi begini bro, tidak bisa. Jadi ceritanya di dalam pendekatan isu narkotika itu ada pendekatan 3. Oke. Ada demand reduction, supply reduction, dan ada harm reduction. Hmm. Di era awal-awal tahun 90-an sampai 2000-an, 2004 itu kan prevalensi HIV di pengguna narkotika, khususnya pengguna narkoba suntik, itu marak sekali, gampang penularannya, tinggi. Waktu itu penularan HIV di teman-teman pengguna narkoba suntik, Oke. jaman-jamannya heroin, putau. Oke. Nah, akhirnya muncullah intervensi waktu itu melalui Permen Kokesra tahun 2007 nomor 2 kalau tidak salah. Itu akhirnya muncul program harm reduction, suatu program pragmatis itu untuk menjawab situasi epidemi yang begitu cepat meluas di kalangan pengguna narkoba suntik pada saat itu, khususnya masalah HIV, penularan HIV. Dan itu juga berhasil. Di tahun ini sampai di tahun 2004-2006 prevalensi HIV dengan intervensi harm reduction itu akhirnya menurun. Penularan HIV di kalangan pengguna narkoba suntik itu menurun drastis dengan adanya program harm reduction. Seperti itu. Oh, jadi begini. Jadi kalau saya tangkap ini bahasa standarnya ya untuk teman-teman biar bisa cerna dengan baik. Nah, Jadi ini tempat ya. Ini tempat kita buat untuk teman-teman pengguna narkoba yang salah jalan mungkin, Kalau salah jalan atau sebenarnya yang kita mau perbaiki jalannya, kehidupannya atau bagaimana maksudnya? bisa jadi iya, tetapi pada intinya waktu itu tidak ada wadah ataupun tempat yang safe gitu, yang aman untuk teman-teman korban nafsa atau pengguna narkotika. Oke. Kita tahu dulu kan, orang kalau menggunakan narkotika, jangankan orang luar melihat, keluarga pun kadang itu menganggap suatu aib. Ini, Ya. celaka ini anak-anak. Satu masyarakat ini. Ya, sial ini Ya, kan. kalau menggunakan narkotika dianggap, kalau kau pakai narkoba pasti kok Saya coret dari kakak misalnya. ya, mati, penjara, Yes, atau gila. Itu Yes. stereotipnya dulu kalau orang menggunakan narkotika. betul. Padahal sebenarnya banyaknya pengguna narkotika atau banyaknya korban nafsa itu tidak lepas dari kegagalan negara dalam mengantisipasi masuknya pada dalam gelap narkotika. Karena kan kita tahu bahwa narkotika itu masuknya dari luar negeri. Oke, betul Ya betul. kan? Saya Nah, sependapat kalau itu. itu tren-tren kayak gitu kan harusnya pemerintah lebih peka. Yes, Sebelum membooming harusnya pemerintah itu sudah mulai berpikir jauh ke depan untuk mengantisipasi efek dampak dari penggunaan narkotika. Nah, pada saat itu banyak kriminalisasi, banyak pelanggaran HAM oleh oknum-oknum, oleh banyak stigma diskriminasi terhadap pengguna narkotika. Akhirnya muncullah program harm reduction. Ada pertukaran jarum suntik steril, ada terapi substitusi metadon, yang bagaimana orang menggunakan narkotika itu bisa yang jarum suntik dialihkan untuk oral, diminum supaya tidak menggunakan jarum suntik. Nah, PKNM sendiri atau Kombes Balata yes. hadir untuk mengakomodir teman-teman pengguna nafsa di Makassar supaya bisa berdaya, produktif, karena sesuai dengan visi kita adalah pengguna nafsa yang berdaya bersama dengan masyarakat lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Oh, jadi ini orang yang narkoba ini korban ini Kalau menurut kami ya korban ini. karena Tapi korban kalau dari kegagalan negara untuk mengantisipasi masuknya atau terjadinya peredaran gelap narkotika. oh, jadi ya anak teman-teman atau yang di luar sana mungkin yang merasa saya narkoba, saya ini tidak pantas menghidup atau bagaimana. Ya. Tapi sebenarnya saya ini korban, bukan karena saya ini Korban dari, misalkan saya, ya, yes. saya dulu menggunakan narkotika karena ketidaktahuan saya terkait dampak dari penggunaan narkotika. Rasa ingin tahu yang berlebihan karena jiwa muda yang
yang bergejolak, Oke. melihat lingkungan banyak orang menggunakan narkotika, ikut-ikutan pakai narkotika, akhirnya kecanduan. Yes. Nah itu kan yang akhirnya yang banyak terjadi di beberapa teman-teman saya juga seperti itu. Karena ya mohon maaf, sorry to say, kami memang respon dari pemerintah lambat memberikan edukasi, sosialisasi terkait permasalahan narkotika, sehingga nanti baru terjadi permasalahan yang booming, kasus prevalensi HIV, hepatitis terhadap pengguna narkotika, overdosis, Yes. yang meninggal mati karena menggunakan narkotika, baru kemudian pemerintah peka, oh ternyata ini masalah besar gitu, harus cepat ditangani. Nah, itu kan harusnya kan sekarang kita sedia payung sebelum hujan, bro. Ya kan? Jangan nanti hujan dulu, oh ternyata hujan, oh kita harus beli payung dulu, terlambat lah. Berarti atas dasar itu LPKMM ini terbentuk. Iya, itu cerita singkatnya. Nah, kalau kita kemudian lagi, terus ngapain bentuk? Iya, apa ini? Iya. Maksudku begini Kak, begini Nah. Bro. Apa ini kita bikin capek-capek, kita bikin rumah apa home base care, rumah untuk teman-teman korban Ya. yang mau ya dalam kalau saya bisa mengutip mungkin teman-teman yang mau berobat, bagaimana caranya mereka pulih dari narkotika, apa untung tak sebenarnya? Sebenarnya bukan masalah untung, ya untungnya kita punya semangat semangat komunitas untuk melakukan kalau saya sih pribadi Yes. punya prinsip life is to share gitu. Jadi apa yang saya bisa bagi dengan pengalaman hidup saya, contoh kecil, harapan saya tidak ada lagi mungkin orang-orang narkotika yang merasakan dampak buruk yang sangat membahayakan sampai misalkan mengalami overdosis, kematian, sampai misalkan mengalami juga terjadi penularan penyakit di antara mereka, sehingga kita hadir untuk memberikan mereka edukasi, informasi bahwa guys, kalau kau gunakan narkotika, kau akan mungkin mendapatkan konsekuensi A, B, C, D gitu. Yes, betul. Kalau kamu mau berhenti menggunakan narkotika, ada alternatif rehabilitasi misalkan. Tapi kalau misalkan saat ini kau tidak mau rehabilitasi karena mungkin masih bekerja atau ada hal-hal yang dia harus jalani kehidupannya, karena rehabilitasi kan membutuhkan waktu lama, Yes. 4 bulan, 6 bulan, sehingga bayangkan kalau misalkan dia dia sebagai tulang punggung, dia harus rehabilitasi, hilang pekerjaan, bagaimana dengan nasib keluarganya. Akhirnya kita tawarkan ada program harm reduction. Banyak opsi. Ada opsi harm reduction. Kalau memang mau berhenti total abstinen istilahnya, ada rehabilitasi. Kalau teman-teman mau dan teman-teman tidak berdaya misalkan dengan kecanduannya gitu, dan memberikan dampak buruk terhadap ekonomi segala macam kehidupan, ada rehabilitasi. Oke. Jadi menarik ini kan, menarik. Karena tadi kan kita bilang, jadi orang pengguna narkoba itu adalah korban. Itu yang pertama kita bilang kan. Ya. Nah, saya mau ulas ini sedikit. Jadi yang saya tahu ini teman-teman, kadang ada orang yang menggunakan narkoba. Yang pertama memang untuk kebutuhan bergaul, yang kedua memang untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Misalnya nih. Jadi saya pernah ketemu sama teman, adalah tempatnya di mana kah? Ya. Jadi dia konsumsi narkoba itu demi kebutuhan sehari-harinya. Jadi misalnya nih, dia anggaplah kita ibaratkan profesi security ya. Yang dia tidak bisa tidur 2 hari dan akhirnya dia pakai sabu demi kebaikan. Nah, bagaimana menurut tak dari segi itunya gitu? Demi kebaikan. Apakah memang narkoba tidak ada baiknya atau memang ada di baiknya tapi menyembuhkan misalnya? Saya pernah teringat ada teman mengatakan bernarkoba sesuai aturan. Saya juga agak bingung waktu menafsirkan itu maksudnya apa. Sekarang faktanya begini, bro. Suka tidak suka, sekarang yang terjadi setiap tahun terjadi terus peningkatan jumlah kasus pengguna narkotika di seluruh daerah, termasuk Sulawesi Selatan. Yes. Ya, tempat rehabilitasi itu terbatas jumlahnya. Sedangkan kita tahu menurut data BNN, Sulsel itu ada 136.000 diproyeksikan tahun 2016
penggunaan narkotika di Sulawesi Selatan. Nah, kalau mereka mau menggunakan narkotika dengan alasan apapun, saya rasa itu mungkin hak mereka. Tapi ingat, ada konsekuensi yang harus mereka hadapi. Konsekuensi kesehatan, konsekuensi masalah hukum, dan lain-lain. Itu harus mereka pahami. Nah, kalau dibilang dia menggunakan untuk pekerjaan segala macam, oke, itu hak mereka. Yes. Tapi ingat, ada konsekuensi yang tadi disebutkan. Ya. Makanya kita juga selain memberikan edukasi tentang harm reduction, kita juga memberikan edukasi tentang rehabilitasi untuk pulih. Dan kita harus tahu bahwa kecanduan narkotika menurut Badan Kesehatan Dunia WHO adalah chronic relapse disease, suatu penyakit kronik kambuhan. Oh. Jadi bisa saja orang sudah berhenti narkotika sekian tahun, 4 tahun, 5 tahun, akhirnya kembali lagi, relapse namanya, jatuh lagi. Itu sering banyak terjadi kasus seperti itu. Jadi sebenarnya masalah narkotika itu bukan cuma tugasnya PKNM, BNN, kepolisian. Masyarakat harus sudah mulai tersensitisasi dengan isu narkotika. Ayo, lawan itu narkoba. Lawan dia tidak, bro. Kalau saya ingat bahwa berapa dekade kita selalu mencanangkan perang terhadap narkotika. Tapi apa yang terjadi? Faktanya, uang miliaran triliunan banyak habis, penggunaan narkotika tetap terus bertambah. Berarti kan ada yang salah dengan metode pendekatannya. Ini nih, PKNM carikan solusinya. Enggak, itu dicarikan solusinya, tapi kita berusaha masuk mengisi Membantu, gap. ya. Ya, betul. Karena mungkin kalau bapak ibu penegak hukum, dia mungkin masuknya lewat di demand dan supply. Ketika menangkap orang, mereka menganggap bahwa tidak ada pendekatan emosional gitu. Tidak, akan terputus permintaan penggunaan sehingga akan berdampak terhadap supply. Contoh logikanya begini, kok berhenti belanja di suatu toko itu pasti akan tutup kan? Yes. Karena tidak ada orang membeli. Ya. Itu pendekatan yang dilakukan oleh mungkin bapak ibu penegak hukum. Yes. Ternyata faktanya di lapangan tetap tinggi ada orang-orang baru lagi yang menggunakan narkotika. Dan ini memang narkotika adalah bisnis yang luar biasa dan menguntungkan dari segi ekonomi. Dan apalagi di situasi pandemi sekarang ini, sehingga saya menganggap bahwa banyak orang yang kehilangan pekerjaan akhirnya larinya ke berdagang narkotika segala macam. Nah, secara program kerja di PKNM, kita punya program kerja bermitra dengan Rema Cemara, dengan melalui donor Electronic Foundation, melalui Rema Cemara, kemudian ada dari mainland, dari Belanda, khusus menjangkau misalkan pengguna sabu di Kota Makassar. Kita beri edukasi, beri informasi, berikan pelatihan, dan kalau dari Rema Cemara kita punya satu visi Indonesia tanpa stigma. Bagaimana komunitas pengguna narkotika ini jangan distigma, jangan didiskriminasi, karena makin mereka diskriminasi, mereka makin akan larut dengan perilakunya. Mereka akan jauh dari untuk mau mengakses layanan kesehatan. Karena menurut kami pendekatan yang paling baik adalah melalui pendekatan kesehatan masyarakat. Mengakses layanan kesehatan ke puskesmas, ke rumah sakit, ke dokter untuk berkonsultasi tentang masalah penggunaan narkotikanya. Itu lebih bagus gitu. Jadi karena yang saya pahami adalah tidak ada satupun metode rehabilitasi juga yang menjamin orang akan berhenti total selamanya tidak menggunakan narkotika. Mungkin sementara iya, tapi rehabilitasi itu tidak, misalkan begini, kita jalankan IPWR, institusi penerima wajib lapor, baru tahun 2000. Satu orang itu tidak bisa kita lakukan dengan, tidak semua cocok dengan metode rehabilitasi yang baku begitu. Jadi manusia kan beda-beda. Beda-beda. Masing-masing orang beda pendekatan ininya. Pendekatan untuk rehabilitasinya. Tidak boleh disamaratakan semua karena masing-masing orang beda karakter ya. Beda karakter, beda penggunaan zatnya segala macam, beda. Nah, kalau podcast ini kita berusaha melakukan terobosan inovasi karena begini, bro.
Di hasil dari penjangkauan kami di 2 tahun 3 tahun belakangan itu ada 60% pengguna narkotika di Makassar menurut data kami yang kita jangkau itu 60% di bawah umur 35 tahun. Menarik ini, Umur produktif. menarik. Nah, Minum dulu. Menarik ini. Tapi kita minum dulu. nah, banyak pengguna muda, khususnya pengguna sabu sekarang yang lagi marah, itu hidden, sembunyi, tidak mau dijangkau dan tidak mau biasanya ketemu dengan petugas lapangan. Sehingga kami tiba-tiba berpikir ada peluang dari donor dan mainland menawarkan ide apa yang PKN mau tawarkan kepada kami. Kami punya dana. Tiba-tiba lah terbersih di pikiran kami buat podcast gitu. Ya. Karena pengetahuan kami banyak remaja itu habis menggunakan narkotika biasanya menghabiskan waktu dengan cara main HP sampai tengah malam. Harapannya dengan adanya podcast ini kita akan berseri memberikan edukasi tentang HIV, tentang nafsa, tentang harm reduction. Harapannya teman-teman adik-adik remaja ini dengan pasangan seks itu bisa teredukasi melalui tayangan podcast ini. Nah, mungkin setelah episode kedua kita akan membahas masalah HIV, masalah dampak narkotika, layanan kesehatan segala macam. Harapannya mereka akhirnya dengan melihat video podcast ini, mereka tahu, ternyata saya bermasalah dengan penggunaan narkotika saya tahu tempat layanan akses layanan kesehatan itu di mana, di puskesmas A, B, C, D. Tapi ini, Bro Farid, Ya. ini menarik ini. Saya ada satu pertanyaan lagi, tapi merokok dulu. Bro Farid, Ya, menarik sekali ini kita bilang ini. apa yang menarik itu, Bro? Jadi kan tadi kita bilang, sempat kita bilang kalau jadi tujuan dari LPKNM ini Ya. lebih ke mengedukasi orang pengguna nafsa, pengguna narkoba yang ingin disembuhkan atau yang ingin dikasih edukasi biar oh gini loh cara pemakaian yang baik, ataukah betul-betul gini caranya kalau mau berhenti. Gitu kan? Jadi jangan misalnya jadi kadang kan ya kita tahu sendiri, saya melihat, jadi saya tidak jadi saya melihat di mana-mana ya kasihan ya anak-anak di jalan, di teman-teman. Iya, teman-teman apa saja ini disuntik, ini kadang di ada box lagi macam ya. Itu kasihan sebenarnya. Untung LPKNM hadir di sini. Ya. Nah, tapi yang saya penasaran ini, oke, LPKNM ini Balata Home Base Care ini tempatnya pengguna narkoba berkumpul untuk berobat. Bisa dibilang begitu kan, Data? Berobat juga tidak. Jadi gini, saya bicara dulu masalah terkait program kerja yang ada di LPKNM Home Base Care Balata. Oh, ya, betul. Selain Balata Podcast ya. Sesuai dengan visinya adalah pengguna nafsa yang berdaya, produktif untuk menciptakan lingkungan kondusif bersama dengan masyarakat lainnya. Dan misinya itu ada pembunuhan HAM terhadap pengguna narkotika, ada advokasi, ada advokasi tentang kebijakan narkotika yang lebih humanis dan lain-lain banyak lah, termasuk upaya pemulihan terhadap pecandu atau penyalahgunaan narkotika. Nah, program kerja kita memang sebenarnya lucu kalau saya ceritakan, bro. Singkat cerita adalah awalnya kami tuh hanya kumpul-kumpul ini saja sama-sama teman ex-drug user, kumpul-kumpul ngalor ngidul, yang penting kita saling sharing, saling berbagi cerita segala macam. Tiba-tiba mungkin gayung bersambut, niat baik disambut dengan mungkin banyak pihak, banyak tawaran masuk begitu untuk kerjasama. Termasuk waktu itu kami terlibat sebagai anggota jaringan dari PKNI, Persaudaraan Korban Nafsa Indonesia, yang sekretariatnya ada di dulu di Jakarta. Anggota PKNI itu ada 17 provinsi dan termasuk di Makassar. Nah, di situ kita tujuannya adalah awalnya bagaimana kita
memberdayakan, memberikan peningkatan kapasitas atau capacity building terhadap korban atau pengguna atau penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika. Nah, termasuk di dalamnya adalah program pendampingan kesehatan, pendampingan hukum, konsultasi hukum dan bantuan hukum. Berjalannya waktu, alhamdulillah lagi kami dapat tawaran, dikenallah dengan stakeholder, bermitra dengan dinas kesehatan, dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dengan biro-biro Napsa yang membantu kami dengan sarana prasarana dulu untuk menjalankan pemulihan adiksi berbasis masyarakat. Jadi awal kami mengelola uang lumayan banyak, itu kali ratusan juta, 200 juta segala macam, itu dukungan dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan ada namanya PMK, Puan Maharani kalau tidak salah. Intinya ada program pemulihan adiksi berbasis masyarakat. Tahun 2015 akhirnya kita dapat kuota, kalau tidak salah saya agak ingat, saya itu ada 20 orang. Tahap pertama kita lakukan rehabilitasi melalui pemulihan adiksi berbasis masyarakat. Jadi lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat. Tapi uniknya di PKNM, Komisi Kepala waktu itu, komunitas yang melakukan rehabilitasi itu. Kita punya banyak staf yang sudah expert. Ada yang ex dari rehabilitasi di Lido, dari lembaga rehabilitasi swasta yang ada di sini, dan sudah mengikuti berbagai macam pendidikan profesi dan bersertifikasi. Kemudian ada program kita dapat dari 2018 awal, itu program khusus menjangkau pengguna narkotika yang menggunakan sabu-sabu di Kota Makassar. Karena ternyata kenapa itu dilakukan? Hasil dari STBP, survei terpadu perilaku dan biologis, terlihat di pengguna sabu itu ternyata prevalensi HIV-nya cukup tinggi, HIV. Bahkan hepatitis C-nya juga cukup tinggi. Ada sekitar 3% kalau dikeluarkan pengguna, dari 250 responden itu dikeluarkan pengguna narkoba yang punya riwayat menyuntik, yang hanya menggunakan narkoba dengan cara dibakar dan menggunakan bom sabu, itu terlihat ada prevalensi penularan HIV sekitar 3%. Kemudian ada prevalensi hepatitis C dan ada juga infeksi menular seksual. Nah, sehingga di Jakarta duluan berjalan. Kemudian Belanda melalui Mainland itu mau mengembangkan intervensi ke kota lain. Terpilihlah Makassar waktu itu. Dilihat, tapi ini saya potong gini. Ya. Mainland itu organisasi atau organisasi dari donor internasional. Dia lembaga internasional dari Belanda. Dari Belanda ya. Untuk masuk ke Indonesia membantu teman-teman lembaga lokal untuk sama-sama memerangi nafsa gitu maksudnya. Bukan memerangi. Tolong kita hindari kata memerangi, karena yang tadi saya bilang perang terhadap narkotika yang sudah di beberapa dekade dilakukan itu, yang tadi saya bilang faktanya tidak pernah berhasil kan? Oh, itu bullshit berarti. Ya terserah. Yang jelas melakukan sesuatu yang berulang-ulang menghabiskan banyak dana tetapi tidak berdampak signifikan terhadap penurunan penggunaan narkotika kan sama doang, membuat mubazir biaya anggaran negara, bro. Nah, sehingga butuh pendekatan metode khusus terkait bagaimana mendekati pengguna narkotika ini supaya mereka bisa, mungkin ya kita harapannya mereka sadar, mereka akhirnya sampai ke tahap misalkan secara hierarki of production tahap paling atas adalah berarti menggunakan narkotika. Tapi kan sekarang saya kasih analogi contoh begini, bro. Sekarang taruhlah Bro Aldi datang di Ceramai misalkan, jangan narkoba atau dari segi gitu. Kira-kira apakah semua orang itu ketika di Ceramai begitu langsung sadar menerima? Belum tentu kan? Tentu. Nah, masih tetap juga siapa tahu ada yang jiwa-jiwa muda tetap menggunakan. Nah, ternyata banyak yang terjadi di lapangan.
Nah, akhirnya kami dengan dukungan program itu, kita berusaha memanfaatkan sumber daya itu untuk melakukan penjangkauan face to face ke lapangan untuk memberikan edukasi melalui flyer, melalui kontak berulang, memberikan mereka edukasi, memberikan mereka informasi layanan kesehatan, memberikan mereka edukasi tentang ini loh dampak kalau Anda menggunakan narkotika secara kontinu, secara sering, secara tidak sehat, secara tidak bersih, dampaknya akan seperti ini, ABCD segala macam, termasuk masalah kesehatan mental. Kalau kesehatan mental akan menjadi permasalahan mental atau gangguan kejiwaan. Itu banyak ternyata pengguna sabu yang belum memahami. Mereka banyak menganggap bahwa saya tidak apa-apa Ji menggunakan sehat sabu, sehat aja. Iya. Anu enak ini bos. Saya sako Ji. Iya, maksudnya anu enak ini bos. Kenapa anu enak dilarang? Tapi setelah kita menggunakan tools screening untuk menilai dia bermasalah dengan kesehatan dan kesehatan mentalnya, itu terlihat bahwa dia bermasalah. Tapi dia selalu menganggap saya tidak butuh di rehabilitasi, saya tidak butuh di informasi, edukasi, saya tidak butuh di layanan kesehatan karena saya merasa tidak bermasalah Ji. Saya bermasalah bisa saja tanggulangi, tapi dia tidak sadar bahwa ada tools yang kita gunakan, ASIS misalkan untuk melihat tingkat keparahan kecanduan penggunaan narkotika, keparahan penggunaan narkotikanya, atau masalah kita gunakan IRA, ada individual risk assessment, perilaku beresiko yang dapat berdampak terhadap penularan penyakit. Nah itu mereka tidak sadar bahwa aslinya mereka ternyata banyak yang beresiko. Nah itulah yang kita gunakan bermitra dengan Mainland. Itu cukup membuat eksistensi lembaga naik. Kita juga punya dukungan sumber daya sehingga kita mampu banyak menjangkau pengguna sabu yang selama ini ternyata notabene di lapangan kita dapatkan minim informasi berada. Dengan sekalinya mereka kita jangkau baru bilang, oh iya ya, oh ternyata begini kalau saya menggunakan sabu. Nah kita ikutkanlah pelatihan, penguatan kapasitas. Mereka akhirnya mulai sadar gitu dengan penggunaannya. Oh, berarti sementara ini yang berjalan seperti itu. Tapi tabe ini bro, saya mau bertanya lebih dalam ini sebenarnya. Berarti kita bikin lembaga ini pasti ada keluh kesahnya juga. Terkadang kita dianggap apa toh ini tertalikan gini bikin begini baru. Keluh kesah jangan dibilang bro. Atau kadang mungkin pengguna bilang, teman-temannya semua aparat ini yang mau kasih masuk di penjara. Keluh kesahnya adalah selalu kami dianggap bahwa kita adalah orang jalan dengan tipu bampol. Yes, itu yang saya bilang. Padahal prinsip kami adalah selalu mengatakan teman-teman, itu urusan aparat penegak hukum. Urusan kita adalah bagaimana mencerdaskan teman-teman komunitas di lapangan, khususnya Kota Makassar, supaya mereka bisa berdaya secara informasi, berdaya secara ekonomi, dan itu bisa berdampak dengan kualitas hidup mereka. Ya kan? Paham maksudku? Ketika mereka berdaya secara informasi, mereka akan tahu bahwa saya melakukan ini dampaknya A, B, C, D. Nah, ketika mereka paham itu akan berdampak terhadap kualitas masalah kesehatannya. Tahu kemana selain kesehatan. Ketika kesehatannya baik, tentunya itu bro akan membuat dia lebih produktif. Dia akan lebih sehat. Dengan lebih sehat, dia akan mampu membuat dirinya dan keluarganya bisa mandiri dan berdaya secara ekonomi. Jadi, tapi tetap saya sampaikan terakhir bahwa kami pun tidak bisa lepas dari dukungan mitra kerja dari NGO internasional ataupun teman-teman LSM di nasional di Jakarta atau jaringan. Contoh Rumah Cemara yang selama ini juga mendukung kami banyak di program yang berbasis aplikasi Klik. Nanti kita akan cerita mungkin di episode selanjutnya tentang bagaimana manfaat aplikasi itu bermanfaat banget bagi teman-teman pengguna narkotika dan pasangannya. Nah, dan Mainland dan dukungan proyek-proyek kecil-kecil lainnya. Termasuk sekarang saya lagi melakukan asisten peneliti untuk bagaimana meneliti masalah penggunaan dampak-dampak dari penggunaan narkotika di Kota Makassar. Sangat itu ya menarik ini pembicaraan, tapi sayangnya waktu ini tidak cukup nih, karena kalau terlalu lama juga
orang akan boring Iya, juga, bro. bosan. Iya. Karena kan Iya. pembahasan beginian, pembahasan Nah, pos ronda sebenarnya. nah, Kalau saya toh, kalau Tapi- yang orang-orang iya. awam toh, tapi intinya begini, bro. melihatnya. Kembali ke podcast, saya Hmm. menegaskan bahwa ini kami terobosan ini, kami berpikir matang bahwa harapannya dengan adanya podcast Balata Podcast ini, teman-teman yang masih malu-malu dijangkau secara face to face, menarik diri, tidak mau sembunyi, hidden, dengan adanya podcast ini, mereka akhirnya misalkan dari rumah bisa menonton lewat Handphone. terutama kita mau menyasar adalah pengguna narkotika jenis sabu yang usia produktif di bawah 35 tahun dan termasuk pasangan seksnya artinya istrinya kah, pacarnya kah. Dengan mereka mengerti dampak dari penggunaan narkotikanya, bahwa ini bukan hanya bahwa menggunakan jarum suntik itu kalian akan tertular HIV gitu ya. Yes. Ternyata menggunakan narkoba sabu dengan dibakar pun dengan menggunakan bom itu bisa berdampak juga dengan penggunaan sabu dengan masalah penularan penyakit. Yes. Kenapa? Contoh. Banyak sekarang orang menggunakan narkotika sabu tujuannya apa? Untuk melakukan hubungan seks. Karena terkadang sabu itu meningkatkan libido seksual. Sehingga ketika dia menggunakan sabu, melakukan hubungan beresiko, misalkan tidak pakai pengaman, tidak pakai kondom, melakukan hubungan dengan pasangan, itu kan beresiko, bro. Ya kan? Tapi ini Bro Farid. Ini ya yang terakhir Bro Farid bilang ini. Iya. Ya mungkin banyak nanti orang yang pengen tahu kenapa bisa itu tadi. Kenapa bisa itu sabu-sabu? Bisa nanti orang kena HIV, toh? Nanti kita akan kulik. Nanti kita bahas. Kita akan Jangan bahas. sekarang, Bos. Pelan-pelan, toh? Pelan-pelan. Kita Iya. akan bahas insya Ah. Allah minggu depan atau Secepatnya lah. Ya. Saya sudah mengontak salah satu kakak saya, Yes. seorang dokter di Universitas Hasanuddin, yang saya banyak belajar dari beliau. Dan Yes. beliau sangat paham dengan beliau adalah basicnya kesehatan masyarakat. Yes. Beliau sangat paham dengan masalah program harm reduction dan masalah HIV. Jauh sebelum saya terjun di isu ini, beliau sudah banyak paham dan saya banyak belajar dari beliau. Kemungkinan di episode kedua saya akan mengundang beliau, mudah-mudahan ada waktu dari beliau untuk hadir menjelaskan yang tadi kita maksud, bahwa kenapa diperlukan program harm reduction gitu Ya. bagi pengguna Itu sabu. reaction. Kenapa tidak rehab saja, berhenti saja? Kasih berhenti saja orang. Gitu. Nanti kita akan Kenapa bahas. ada opsi yang lain selain berhenti? Itu kita perlu informasi dari pakarnya langsung, expertnya, bro. Oke, jadi teman-teman yang menonton, jadi teman-teman sudah tahu Balata Podcast terlahir karena adanya kepekaan sesuatu lembaga yang namanya LPKNM yang bergerak di bidang kemanusiaan, ya. Ya itulah. Jadi selanjutnya nanti kita bakal bahas yang panjang, yang menarik tentang apa sih itu harm reduction dengan narasumber-narasumber yang tentunya expert ya di bidangnya ya. Ya. Oke, teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini di Balata Podcast. Sampai jumpa. Tapi begini, sebelum saya closing, saya masih dipakai di episode kedua. Insya Allah, kalau ada waktu tak. Oh begitu. Iya, bro. Nanti. Oh iya, gampang gitu. Yang penting Saya lebih terbantu lagi, bro. Yang penting ada amplop. Nah, ada. Amplop lagi. Jadi saya sama Bro Farid ini teman. Katanya tadi Ya. masalah kemanusiaan, amplop orientasinya, Iya. bro. Ini tidak. Kemanusiaan ini kita betul-betul berjuang untuk manusia. Iya. Ya, manusia yang banyak, insya Allah. Insya Allah. Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bro Farid. Terima kasih atas waktu. Sama-sama, brother. Ya, terima Ya. kasih banyak. Oke, Jaga bro. kesehatan. Siap. Tetap membantu orang banyak. Amin. Ya. Amin, insya Allah. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.